Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Karniawati. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Bantara Sukoharjo tahun 2021. Saya ingin menampilkan video pembelajaran secara daring berbasis asinkronus di Classroom dan sinkronus. Kelas yang saya pakai itu adalah kelas 11 OTKP, mata pelajaran matematika dengan materi barisan dan deret geometri di SMK Diponegoro, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Ini adalah formulir pendaftaran saya. Saya mohon kepada dosen dan Bapak Ibu penilai untuk memberikan masukan dan bimbingan terhadap video daring saya. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya, link kehadiran sudah Bu Cici share di Classroom. Silahkan diisi. Tapi Bu Cici juga akan ngabsen secara manual. Coba, Vina. Ada, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Dian. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya, kita yel-yel. Dengan semangat ya, nak ya. Ayo, 1, 2, 3. SMK? SMK. Bisa. Diponegoro? Jaya. Oke, selanjutnya yel-yel matematika yang biasa kita ucapkan ya. 1, 2, 3 dengan bareng-bareng. Matematika itu Matematika itu mudah. mudah. Matematika itu menyenangkan. Matematika happy, happy, happy. Hahaha. Dengan bahagia semuanya tertawa. Hahaha. Oke. Matematika itu harus bahagia ya, nak ya. Hari ini Bu Cici akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Kompetensi dasarnya itu adalah 3.6, menganalisis barisan dan deret geometri. Dan 4.6, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Indikator pencapaian kompetensinya 3.61, mengevaluasi rumus suku KN dari barisan geometri. Mengevaluasi rumus jumlah N suku pertama dan barisan geometri. Untuk 4.61 dan 4.62, memecahkan masalah yang berkaitan dengan suku KN, jumlah N, suku pertama dari barisan dan deret geometri. Memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menemukan rumus suku KN dari barisan geometri melalui kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua, merumuskan jumlah suku KN barisan geometri ditentukan dengan benar dengan memanfaatkan sumber belajar dari internet. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri dengan benar. Selanjutnya adalah manfaat, menyelesaikan masalah barisan dan deret ke dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama itu adalah menghitung penjumlahan penduduk Indonesia atau di dunia, yaitu adalah bisa menghitung kenaikan atau penurunan ini ya, bisa menghitung kenaikan atau penurunan jumlah kasus corona dan bisa menghitung jumlah penduduk di Indonesia atau di dunia. Selanjutnya, materi sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingatkah rumus barisan aritmatika? Barisan aritmatika UN sama dengan A plus N min 1B. UN suku ke N, A suku pertama, N banyak suku, B beda. Iya, betul sekali ya. Masih ada yang ingatkah untuk rumus deret geometri? Deret aritmatika Sn N per 2, 2A plus N min 1B. Sn jumlah aritmatika, N banyak suku, A suku pertama, B beda. Iya, betul sekali ya. Ini, jika UN adalah suku KN dan A itu adalah suku pertama barisan aritmatika, B adalah beda, dan setiap N itu adalah bilangan asli, maka rumus UN itu adalah A plus N min 1B. Untuk rumus deret geometri, jika A suku pertama, B adalah beda, maka N pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Oke, masalah kontekstual. Menghitung populasi bakteri dengan teori deret geometri. Ini ya. Ini sebagai barisan 1, barisan kedua, barisan ketiga, ini sebagai barisan keempat. Seperti itu. Selanjutnya, bahan belajar ada di Classroom, sudah Bu Cici share.
Ada materi ajar, ada LKPD, ada video pembelajaran. Nah, kalian lihat video pembelajaran di bawah ini. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri dengan menghitung pertumbuhan populasi suatu bakteri. Coba kita simak cerita berikut. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika awalnya cuma ada 1 bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 3 jam? Awalnya ada 1 bakteri, maka setelah 1 jam membelah menjadi 2. Setelah 2 jam, setiap bakteri membelah menjadi 2. Sehingga keseluruhan menjadi 4 bakteri. Lalu setelah 3 jam, keempat bakteri tersebut membelah, sehingga keseluruhan menjadi 8 bakteri. Coba sama-sama kita lihat polanya. Satu, 2, 4, 8. 1 adalah 2 pangkat 0. 2 adalah 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah tampak kan polanya? Wow, ternyata mudah bukan? Nah, bagaimana kalau awalnya ada 2 bakteri yang semacam itu? Setelah 3 jam, bakterinya jadi berapa banyak ya? Awalnya ada 2 bakteri. Masing-masing membelah. Masing-masing menjadi 2, sehingga keseluruhan ada 4 bakteri. Lalu setelah 2 jam, masing-masing membelah menjadi 2, sehingga keseluruhan ada 8 bakteri. Dan setelah 3 jam, menjadi 16 bakteri. Ayo kita lihat lagi polanya. Dua adalah 2 kali 2 pangkat 0. 4 adalah 2 kali 2 pangkat 1. 8 adalah 2 kali 2 pangkat 2. 16 adalah 2 kali 2 pangkat 3. Nah, polanya mirip kan dengan yang pertama tadi? Nah, kalau awalnya ada 4 bakteri, maka setelah 3 jam, banyaknya bisa kita hitung dengan pola yang mirip. 4 bakteri pada awal mulanya adalah 4 kali 2 pangkat 0. Lalu menjadi 4 kali 2 pangkat 1. Lalu setelah 2 jam menjadi 4 kali 2 pangkat 2. Nah, setelah 3 jam menjadi 4 kali 2 pangkat 3. Mirip kan polanya dari 3 cerita ini? Oke, 4 adalah banyaknya bakteri awal mulanya. 6
0, 1, 2, 3 itu adalah lamanya pengamatan kita. Setelah 1 jam kah, setelah 2 jam kah, atau setelah 3 jam kah? Sedangkan 2 adalah rasio banyaknya bakteri setiap satu satuan waktu. Jadi setiap bakteri bisa membelah diri menjadi 2 setiap satuan waktu. Nah, sehingga dapat kita rumuskan menjadi banyaknya bakteri dikali rasio populasi setiap jam pangkat lamanya pengamatan. Sehingga kita peroleh banyaknya bakteri setelah sekian waktu yang ditentukan. Jika awalnya terdapat 5 bakteri, berapa banyakkah setelah 10 jam? Setelah 10 jam, kita dapat menghitung berapa populasi bakteri Wow, 5.242.880 hanya dalam 10 jam. Yang awal mulanya 5 bakteri. Banyak sekali ya. Ternyata mudah, bukan? Sudah kalian tonton? Selanjutnya, apa yang kalian pelajari dari video pembelajaran tadi? Siapa yang mau jawab? Ya. Pembelahan bakteri membentuk barisan bilangan 1, 2, 4, dan 8. Iya. Selanjutnya, Di mana 1 awal bakteri, 2 adalah 1 jam, 4 adalah 2 jam, dan 8 adalah 3 jam. Iya benar, di video pola bilangannya membentuk 1 sama dengan 2 pangkat, 2 sama dengan 2 pangkat 1, 4 sama dengan 2 pangkat 3, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Jikalau ada 2 bakteri membentuk barisan 2, 4, 8, 16. Pola bilangannya membentuk 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 0, 4 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1, 8 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2, 16 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3. iya, betul sekali ya. Langkah pembelajaran untuk barisan dan deret geometri, kalian berkelompok. Kelompok sudah dibentuk kemarin waktu di classroom. Selanjutnya adalah diskusi. Diskusi sudah berdiskusi di classroom. Selanjutnya adalah presentasi. Hari ini nanti kalian presentasi apa yang kalian diskusikan di classroom. Nanti setelah presentasi ada konfirmasi, tanya jawab. Setelah konfirmasi nanti kan ada kuis. Tugas diskusi ada di asinkronus di classroom ya. Kalian sudah kerjakan belum LKPD-nya anak-anak? Sudah. Apa sudah sesuai LKPD-nya di classroom? Ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Berarti hari ini kita langsung presentasi. Kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Saya Dian ingin mempresentasikan dari kelompok 1. Silahkan. Jumlah potongan kertas untuk 1 lembar HVS putih 2, 4, 8, 16, 32. Jumlah potongan kertas untuk 2 lembar HVS hijau 6, 18, 54, 162, 486. Jumlah potongan kertas untuk 3 lembar HVS merah 6, 12, 24, 48, 96.
pemotongan jenis 3 kertas HVS pada tabel di bawah ini. F1 per F1 sama dengan 4/2 sama dengan 18/16 sama dengan 12/6. U3 per U2 sama dengan 8/4 sama dengan 54/18 sama dengan 29/12. U4 per U3 sama dengan 16/8 sama dengan 162/54 sama dengan 48/24. U5 per U4 sama dengan 32/16 sama dengan 486/2 sama dengan 96/48. R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan U5 sama per U4 sama dengan R. Pada pemotongan kertas hijau dengan pemotongan menjadi 3 sebanyak 5 kali. Susunan ke-1 rasio 3, suku 2, potongan bilangan 2 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 min 1. Susunan kedua rasio 3, suku 6, pola bilangan 6 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 min 1. Susunan ketiga, rasio 3, suku 18, pola bilangan 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 min 1. Susunan keempat, rasio 3, suku 54, pola bilangan 54 sama dengan 2 kali 3 pangkat 4 min 1. Susunan kelima, rasio 3, suku 162, pola bilangan 162 sama dengan 2 kali 3 pangkat 5 min 1. Susunan ke N, rasio 3, suku UN, pola bilangan UN sama dengan A kali 5 pangkat N min 1. Disimpulkan rumus barisan-barisan geometri UN sama dengan A ditambah R pangkat N min 1. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya mau bertanya dengan kelompok 1. Perbedaan rasio barisan dengan beda apa ya? Ya, saya bantu jawab ya. Kalau beda B itu di barisan deret aritmatika yaitu rumusnya U2 min U1 atau U3 min U2 atau suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Tapi kalau rasio R itu adanya di barisan dan deret geometri. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Maaf, kelompok 1 saya mau bertanya. R tadi adalah rasio di barisan geometri ya. Kalau rumus rasio itu bagaimana ya? Ya, ada yang mau jawab? Iya, terima kasih. Rumus rasio adalah U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau suku ke N dibagi suku sebelumnya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Rumus suku ke N barisan geometri kok bisa ketemu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1? Ya, silakan kelompok 1. Iya, terima kasih. Saya jawab ya. Dari kasus pemotongan 2 kertas HVS hijau yang kami lakukan, itu dibagi 3 bagian sebanyak 5 kali dan dihasilkan sebelum pemotongan adalah 2 sebagai suku pertama dan pola bilangannya adalah 2 kali 3, 1 pangkat 1 min 1. Selanjutnya, pemotongan pertama dihasilkan jumlah potongan kertasnya menjadi 6 dengan rumus 2 kali 3 pangkat 2 min 1 dan seterusnya sampai pemotongan kelima. Jadi kami simpulkan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1.
Ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain sama kelompok 1? Tidak, Bu. Oke. Silakan kelompok kedua, siapa yang mau presentasi? Saya Farah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Misalkan jumlah n suku pertama dari deret geometri dilambangkan sebagai Sn. Maka Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah UN. Sn sama dengan A ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah UN. Kalikan persamaan 1 dengan R diperoleh Sn pangkat R sama dengan AR tambah U2R ditambah U3R ditambah U4R sama ditambah UNR. Kurangan persamaan 1 dengan persamaan tambah U3 tambah U4 ditambah UN. Sn pangkat R sama dengan AR ditambah U2R ditambah U3R ditambah U4R ditambah UNR. Sn pangkat R sama dengan A min AR plus U2 min U2R ditambah U3 min U3R. Sn 1 min R sama dengan A1 min R pangkat N. Sn A1 min R pangkat N. 1 min R. Dengan cara yang sama, kurangan persamaan 2 dengan persamaan 1 diperoleh Sn sama dengan A R pangkat N min 1 R pangkat N min 1. Ya, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya mau tanya, untuk kelompok 2, tadi dari jawaban kalian untuk persamaan 1 saya sudah tahu. Saya mau tanya persamaan kedua itu dari mana ya? Ya, terima kasih saya jawab. Persamaan kedua itu kami dapat dari persamaan ke-1 dibalikan dengan R. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Maaf, saya mau tanya kenapa bisa disimpulkan Sn dengan A Rn per 1 per R per 1. Silakan kelompok yang lain yang mau jawab. Membantu menjawab dari persamaan 1 dikurangi persamaan kedua atau sebaliknya persamaan kedua dikurangi persamaan 1. Ketemulah rumus Sn yaitu deret geometri. Iya, betul sekali ya. Selanjutnya, kita tarik kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Jika A adalah suku pertama barisan geometri, R adalah rasio dan setiap N bilangan asli, maka UN sama dengan AR pangkat N min 1. Memang betul, jika A adalah suku pertama barisan geometri, R adalah rasio, dan setiap N adalah bilangan asli, maka UN itu adalah AR pangkat N min 1. Betul sekali untuk barisan geometri. Ada yang mau menarik kesimpulan lagi? Ada. Ya, silakan. Jika U1, U2, U3, titik-titik UN suku-suku pada barisan geometri, maka Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 ditambah titik-titik UN dinamakan deret geometri 2 jika A adalah suku pertama barisan geometri, R adalah rasio dan setiap N bilangan asli, maka Sn sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R. Untuk min 1 kurang lebih R kurang 1 atau Sn sama dengan AR pangkat N min 1 per R min 1 untuk R lebih
kecil dari 1 atau R lebih besar dari 1. Nah, betul sekali ya. Memang jika U1, U2, U3 sampai UN suku-suku pada barisan geometri, maka SN itu adalah sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN. Itu dinamakan deret geometri karena deret geometri itu adalah penjumlahan. Yang namanya deret itu adalah penjumlahan ya. Terus yang kedua, jika A, selanjutnya ada kuis. Kuisnya ini sudah Bu Cici share di Classroom. Kalian kerjakan sampai nanti sore, jam 6 sore. Pengumpulannya juga lewat Google Classroom. Nanti dikumpulkan, kalian foto ya hasilnya. Nanti siswa yang nilainya di bawah KKM ada remedial. Terus nanti ada siswa yang di atas KKM. Siswa yang di atas KKM akan ada pengayaan. Selanjutnya kita refleksi ya. Apa yang kalian rasakan sekarang ini? Bahagiakah? Sedihkah? Bahagia, Bu. Masih semangat ya? Masih. Semangatnya mana semangatnya? Semangatnya. Semangat pagi? Pagi. Oke, siap ya. Masih semangat ya. Citanya, apa yang telah dipelajari pada hari ini? Siapa yang mau jawab? Yang dipelajari adalah barisan dan deret geometri, Bu. Iya, betul. Yang dipelajari hari ini itu adalah barisan dan deret geometri ya. Terus, apa yang kalian sukai dari kegiatan pada hari ini, pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Waktu presentasi karena materi lebih jelas. Oh iya, betul ya. Pembelajarannya lebih jelas. Oke. Ada yang lagi? Ada yang kalian sukai? Waktu yel-yel menyenangkan. Oh, waktu yel-yel ya. Ya, yel-yel matematika ya. Terus, Bu Cici tanya, apa yang belum kalian pahami waktu pembelajaran pada hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lainnya? Ada yang belum kalian pahami? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Oke. Kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya, minggu depan, kita membahas tentang pertumbuhan dan peluruhan. Silakan kalian pelajari dari internet, dari buku, ya. Bisa dari YouTube juga bisa. Silakan cari referensinya. Oke, semangat belajar ya anak-anak ya. Kita tertawa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita tertawa dulu biar kalian semangat. Oke ya. Loh, belum disuruh tertawa sudah tertawa. Oke, kita tertawa dulu, happy dulu. Hahaha. Tertawa dulu kita. Hahaha. Oke ya. Oke, silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita ketemu pertemuan selanjutnya minggu depan. Tetap semangat, tetap happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.